Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Teknik Geologi FITB ITB akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 14, Praktik Analisis Citra DEM, segmen 1, Data DEM. Pada segmen kali ini akan dijelaskan mengenai teknik interpretasi dengan data topografi digital atau DEM. DEM atau Digital Elevation Model adalah representasi digital dari topografi berdasarkan data ketinggian permukaan bumi. Data DEM disimpan dalam bentuk sel yang berisi informasi titik ketinggian. Satu tubuh gunung api bisa berisi ribuan sel atau ribuan titik ketinggian. Interpolasi diperlukan untuk membuat model topografi 3 dimensi. Ada dua jenis data DEM yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Digital Surface Model. Digital Surface Model atau DSM adalah model ketinggian permukaan bumi dengan semua objek yang ada di atasnya, dengan referensi rata-rata muka air laut. Yang kedua adalah Digital Terrain Model atau DTM. DTM merupakan model ketinggian permukaan bumi atau tanah secara alami dengan referensi rata-rata muka air laut. Ilustrasi di kanan menunjukkan perbedaan antara DSM dan juga DTM. Di mana di sini DSM menunjukkan semua objek yang ada di permukaan itu dianggap sebagai satu ketinggian. Sedangkan DTM atau Terrain Model adalah topografi yang hanya berdasarkan kontur tanah saja. Pada saat kita menggunakan data DEM, kadang kita dihadapkan kepada permasalahan resolusi, di mana data yang tersedia kadang resolusinya berbeda-beda. Yang umum digunakan yang ada adalah DEM 90 meter dari SRTM. DEM 90 meter bisa digunakan untuk mendelineasi tubuh gunung api yang besar, identifikasi pola kontur dari kerucut gunung api yang berukuran besar sampai diameter 60 km. Kelompok kerucut gunung api yang mungkin secara genetis berhubungan satu dengan yang lainnya. Hasil interpretasi berupa kelompok atau individu tubuh gunung api yang berukuran besar. Yang kedua adalah DEM yang resolusi lebih tinggi atau 30 meter. DEM ini bisa digunakan untuk mendelineasi kerucut yang lebih kecil yang tidak terlihat dengan jelas. Pola punggungan, kerucut yang lebih kecil, dan gejala-gejala morfologi lain yang lebih rinci dapat diinterpretasi. Hasilnya akan lebih teliti, termasuk kemungkinan diinterpretasikannya satuan-satuan erupsi dari masing-masing pusat erupsi. DEM yang lebih tinggi lagi resolusinya, tentu saja tingkat kedetilannya akan bisa dapat diperoleh. Pada slide ini ditunjukkan efek resolusi pada data DEM. Gambar ini merupakan data DEM yang diambil dari Gtopo dengan resolusi 1 km. Artinya, satu sel piksel ini berisi satu informasi ketinggian, topografi. Kemudian, apabila resolusinya ditingkatkan untuk lokasi yang sama, misalnya dengan SRTM 90 meter, maka bentuk-bentuk bentang alam sudah mulai tampak terlihat, meskipun detailnya tidak muncul dengan jelas. Resolusi ditingkatkan menjadi 30 meter, maka morfologi sudah mulai tampak lebih jelas. Di sini terlihat adanya bentang alam yang bisa diamati baik berasal dari kerucut ataupun dari tubuh gunung apinya. Resolusi lebih tinggi lagi, sekitar 2 meter yang diambil dari LiDAR, ini menunjukkan kedetilan yang sangat tinggi. Di sini kita bisa mengidentifikasi unit-unit produk gunung api lebih rinci. Meskipun demikian, kita harus waspada, karena citra yang terlalu detail akan menghilangkan efek umum dari material yang ada di lokasi. Misalnya, kalau target resolusi kita berukuran besar, maka sebaiknya gunakan resolusi yang lebih rendah. Tapi kalau tingkat kedetilan peta yang kita inginkan sangat detail, misalnya tingkat litologi atau lebih rendah lagi dari tingkat litologi, maka gunakan
resolusi yang sangat tinggi. Demikian kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Kita akan bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih.